lokasi arus tersebut. Coba Caroline, kamu lihat peta yang ditampilkan Bu Ranti itu. Kalian lihat itu ada garis panah merah bergerak ke arah barat, ya. Lalu kemudian bertemu dengan benua, belok kanan, kan? Iya. Ya, yang di sebelah selatan, bergerak ke arah barat, bertemu dengan rintangan benua juga, lalu belok ke kiri, kan? Ya, itu yang Pak Ari diktekan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan pada kalian, kenapa harus begitu, Pak? Kenapa itu belok kanan, belok kiri? Siapa yang masih ingat hukum Bois-Balot? Hukum Bois-Balot. Pernah dengar hukum Bois-Balot? Angin adalah udara yang bergerak dari daerah pertekanan udara maksimum menuju daerah minimum, gitu kan? Angin di belahan bumi utara akan belok ke Kanan. belahan bumi selatan akan belok ke kiri. Coba kalian perhatikan baik-baik. Itu yang arus laut di belahan bumi utara. Itu kan dari timur bergerak ke arah barat, kan, ya? Coba dilihat itu. Bertemu dengan rintangan benua. Entah itu Amerika, entah itu Afrika, entah itu Asia. Maka di belahan bumi utara itu belok ke kanan, kan? Kenapa? Karena angin itu disebabkan oleh angin. Arus itu disebabkan oleh angin. Dan angin dipengaruhi oleh hukum Bois-Balot. Lalu yang di bawahnya itu, Samudra Atlantik di bagian selatan, Samudra Hindia bagian selatan, Pasifik bagian selatan, itu juga bergerak ke arah barat. Lalu ketika bertemu dengan rintangan benua, kalian perhatikan baik-baik, maka dia akan berbelok ke kiri. Ini yang Pak Ari diktekan tadi. Masih lanjutan dari yang didiktekan. Yang kedua, arus ketika berbelok bertemu dengan rintangan benua atau kepulauan, maka arus itu akan berputar. Nangkep yang Pak Ari catat? Diktekan, kalian catat, nangkep ya? Yang saya lihat dari sini, Caroline itu menganggukkan kepala. Coba dilihat di peta arus yang ditampilkan Bu Ranti. Yang paling jelas itu adalah yang ada di Samudra Hindia dulu, antara Afrika, Asia, dan Australia. Itu kan ada arus yang belok ke arah kanan, lalu bertemu dengan rintangan benua, dia akan belok berputar, kan itu? Iya. Iya kan? Ini ada suara lagu sabda dari siapa ya? Saya, Pak, adik saya. Ya. Oke, tolong di-mute dulu. Lalu yang kedua, kalian lihat di Samudra Atlantik. Dari arah timur bergerak ke arah barat, lalu bertemu rintangan, belok ke kanan, kan dia? Ketika dia belok kanan itu bertemu dengan rintangan kepulauan tuh di situ, ada kepulauan Bermuda, ada Bahama, dan lain sebagainya. Maka dia berputar. Lihat itu di Teluk Meksiko, nangkep kan ya? Lihat kan ya? Kalau lihat jempol kalian. Nah, di sini pusaran arus itu, ya, kemudian bisa menimbulkan efek-efek atau fenomena-fenomena alam lainnya ya. Mungkin kalian, ya ini yang namanya masih misteri ya. Kalian tahu kan misteri segitiga Bermuda? Ada banyak kapal hilang di situ. Alat navigasinya rusak, elektronikanya kacau, baik pesawat yang ada di situ. Maka, yang sekali lagi masih misteri kan, misteri segitiga Bermuda. Mungkin nggak bahwa fenomena-fenomena yang masih menjadi misteri itu berhubungan suatu arus yang berputar di tempat itu, bisa jadi kan? Pusaran air laut yang kuat itu bisa mengakibatkan kapal kemudian tersedot, tenggelam, atau pesawat yang ada di atasnya itu kemudian
hilang kontak karena apa, putaran itu kan bisa memunculkan magnet-magnet juga ya gitu. Jadi ini adalah gambaran arus laut itu pengaruhnya seperti itu. Di mana? Tanduk Afrika itu di mana? Tanduk Afrika itu kira-kira di mana? Afrika yang bentuknya kayak tanduk gitu kan. Di mana itu? Apa yang pernah kalian dengar tentang fenomena sosial di tanduk Afrika? Kalau kalian ikuti, tanduk Afrika itu kan berdekatan dengan negara Somalia kan. Nah di situ itu ada bentuknya seperti tanduk kan, kalau kalian perhatikan kursornya Bu Ranti tadi. Nah di situ tuh berdekatan dengan negara Somalia, dan negara Somalia ini banyak kerenya, itu masyarakatnya banyak yang jadi kere itu. Lalu karena negaranya itu tidak bisa menghandle masyarakat yang kayak begitu, lalu terjadilah anarki. Mereka yang miskin-miskin itu mereka punya senjata, mereka punya motor boat, mereka punya perahu yang dilengkapi dengan mesin tempel, lalu mereka melakukan apa? Pembajakan kan, perompakan kan. Kalian dengar itu berapa kali itu kapal Indonesia itu dirompak di sana, perompak sana kan ganas-ganas. Bahkan kalian Bisa lihat itu dulu, kita mengirimkan armada angkatan laut kita untuk menyerbu perompak-perompak yang ada di sana. Kalian bisa cari di YouTube ya, itu bagaimana perompakan di Somalia, di perairan tanduk Afrika itu terjadi di situ. Saya hanya mau menunjukkan di perairan laut tanduk Afrika maupun di sebelah semenanjung Arab, Jazirah Arab, itu sebenarnya merupakan suatu tempat yang berbahaya dalam pelayaran ya. Dalam dunia pelayaran itu karena apa? Di situ juga ada arus yang berbalik juga. nanti suatu ketika kalian boleh browsing di YouTube juga bagaimana ganasnya ombak di laut itu. Dan kalau kalian sudah melihat ganasnya ombak yang ada di situ, kalian bisa memahami bagaimana orang-orang Eropa, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama dan lain sebagainya, ya, itu dari Eropa menuju ke kawasan India, menuju ke kawasan Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Mereka itu perjuangannya tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ini kita naik kapal pesiar lagi. Tapi mereka pakai kapal yang mengandalkan layar dan dayung mereka bisa berasal dari Eropa sana, lalu menuju ke Samudra Atlantik di sebelah kirinya, lalu menuju ke ujung benua Afrika. Lalu di situ ada apa dulu namanya Tanjung Topan, karena salah satu pelaut Portugis itu Vasco da Gama atau Bartholomeus Dias itu diserang topan di situ kan, maka dia pulang lagi, tempat di mana dia diserang badai atau topan itu dirubah namanya menjadi bukan dirubah, diberi nama Tanjung Topan. Tapi ketika pelaut Portugis lainnya berada di tempat itu tidak ada topan di situ, bahkan dia melihat tempat yang tenang dan ada harapan menuju India, maka Tanjung Topan itu kan diganti namanya dengan, ada yang tahu? Cape of Good Hope. Apa itu? Tanjung Harapan kan di tempat itu. Padahal kalau kalian perhatikan di Google kalian ketik Santa Maria Nina dan Pinta. Santa Maria Nina dan Pinta. Viola, tolong diketik. Kamu udah ketemu belum? Santa Maria Nina dan Pinta. Di dalam HP-mu kamu kontak, kamu connect ke Google. Lalu kalau mau ketik Santa Maria Nina dan Pinta, lalu ambil gambar aja. Ambil gambar. Siapa yang sudah? Udah. Apa? Yang muncul apa, Viola? Yang muncul gambar kapal. Kapalnya siapa itu? Kapalnya siapa nih? Columbus ya. Columbus. Ya. Saya mau menunjukkan kapal-kapal itu bergerak menggunakan apa? Layar dan dayung. Menyeberangi lautan yang kayak begini ganasnya. Angin yang kenceng, ya, arus yang kuat, gelombang yang besar. Tapi mereka berjuang. Untuk siapa perjuangannya? Untuk siapa sih? Untuk siapa itu? Yang paling dekat tentu saja adalah anak dan istrinya kan. Nilai perjuangan hidup itu. Coba bayangkan kalau pelaut itu Columbus itu adalah papa kalian. Gila nih papaku ini, kayaknya hebat benar ya. Dan papa kalian, mama kalian ini juga pasti adalah hebat-hebat semua, seperti daya juangnya hebat-hebat budi kalian, sehingga bisa mencapai seperti sekarang ini. Ya, jadi itu yang Pak Hari katakan ada berapa faktor ya jadinya? 1, angin. 2, perbedaan ketinggian permukaan laut. 3, kadar garam. 4, itu suhu. 5, pasang naik, pasang surut air laut. 6, apa tadi? 6, halangan
keperintangan benua dan kepulauan, gitu ya. Baik, semuanya sekarang fokus arus laut yang ada di Samudra Atlantik bagian utara. Coba lihat kursor yang digerakkan oleh Bu Ranti itu. Saya mau kasih tahu pada kalian secara umum aja, dan sebenarnya kan di Google juga ada itu. Di situ ada arus Katulistiwa Utara, lalu arus anti Katulistiwa Utara. Kemudian ada arus Meksiko. Kemudian ada arus Andean. Lalu kemudian ada arus Teluk atau Gulf Stream. Kemudian ada arus Tanah Hijau Timur. Ada arus Labrador, dan 2 arus lagi adalah arus Gibraltar dan arus Canary. Berapa arus tadi ya? Saya ulang ya. Arus Katulistiwa Utara 1, arus anti Katulistiwa Utara 2, arus Meksiko 3, arus Antillen 4, arus Teluk atau Gulf Stream 5, arus Tanah Hijau Timur 6, arus Labrador 7, arus Gibraltar 8, arus Canary 9. Kemarin di sini kan ada laut pertengahan ya, laut mati. Nah, keluarnya itu dari sini nih, yang merah sini itu Laut Gibraltar. Oke. Yang di atas Terus ada sebelah- Gulf Stream sebelah atau bawah. arus Teluk Labrador, arus Tanah Hijau atau Greenland. Oke, yang arus anti Katulistiwa Utara ini, kalau kalian lihat kursor saya di sini kan ada arus ekuatorial ya, ekuatorial utara, menabrak benua Amerika Selatan. Nah, ketika menabrak benua Amerika Selatan, dia berbalik, ada yang berbalik lagi. Kan tadi faktor pembentuk arus itu jika menemui rintangan, dia akan berbalik kan. Nah, itu namanya arus anti Katulistiwa Utara. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu yang di Atlantik Utara? Dua Utara. Ya, oke. Nah, dia kan menabrak benua Amerika Selatan. Karena menabrak, ada arus yang kembali lagi ke arah timur, Arah menjadi timur. arus Ya. Anti Katulistiwa. Katulistiwa. Ya, Utara. tadi dijelaskan oleh Bu Ranti, itu juga merupakan bagian dari arus yang proses terjadinya disebabkan karena perbedaan ketinggian permukaan air laut atau Niveau kemarin. Ya. Monggo, mau dilanjut Bu Ranti? Oke, boleh, Pak. Ya, silahkan. Ya. Oke, yang arus Atlantik bagian utara ada yang mau ditanyakan? Tadi Adriko, pertanyaanmu sudah di chat. Aduh, bisa hancur. Oke. Tadi berhenti bilang kalian pernah dengar Artinya, istilah pelabuhan saat Inggris yang musim nggak pernah dingin membeku? pun, gitu ya. Inggris kan termasuk lintang besar ya. Dia punya 4 musim, salah satunya ada musim dingin. Ketika musim dingin, pelabuhan mereka itu tidak membeku. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kira-kira di negara Inggris. Artinya saat musim dingin, kegiatan ekonomi gitu ya, kegiatan perdagangan, perjalanan itu tetap dilakukan walaupun mereka sedang memasuki musim dingin. Yuk, tambahan poin kalau ada yang bisa menjawab. Jawab gak? Nggak. Karena ada arus hangatnya bukan Bu? Gimana? Siapa yang jawab ya ini ya? Alicia. Oh, Ale. Ya, Ale. Ya, jawabanmu apa, Ale? Karena ada arus yang hangatnya. Maksudnya gimana? Di sekitar Inggrisnya kayak banyak arus yang hangat yang warna merah itu. Ya namanya arus apa, Ale? Alis, mungkin kamu dekatkan HP-mu yang tadi Pak Hari minta browsing di internet arusnya itu supaya lebih jelas. Kalau kamu perhatikan baik-baik. Di laptop, Pak.
Udah ada di laptop, bisa diperbesar. Oke. Arus apa itu? Arus teluk. Ya, arus teluk. Bahasa Inggrisnya apa? Arus teluk. Gulf Stream kan. Dia datang dari mana? Berarti tadi mengatakan Inggris adalah lintang besar. Nah, Inggris lintang besar itu apa? Kondisi fisiknya apa? Dingin. Masa musim dingin? Dingin banget. Kalau kalian ditarik garis lurus nih Inggris ya. Inggris kan ada di sini nih. Inggris coba berhenti. Ditarik lurus berhenti. Inggris ditarik lurus ke arah timur. Inggris ditarik lurus ke arah timur. Itu kan sejajar dengan Rusia kan? Derajat lintangnya kan sejajar dengan Rusia kan? Nangkep ya? Ya. Nah, ada perbedaan itu. Pada musim dingin, Bu Ranti tadi mengatakan Inggris itu tidak akan pernah mengalami pembekuan pada pelabuhannya. Tapi tolong dilihat, Rusia. Rusia itu pada musim dingin lautnya beku kan? Yang tidak beku, satu-satunya yang tidak beku di Rusia itu adalah pelabuhan Vladivostok yang ada di dekat samudra Pasifik sana. benua Afrika. Nah, arus Benguela dia akan berputar lagi menjadi siklus yang ada di Samudra Atlantik bagian selatan. Kalau gitu di bagian selatan ada berapa arus? 4. Oke, satu apa tadi? Ya, arus Katulistiwa Selatan. Yang kedua arus anti Katulistiwa Selatan. Brasil. Yang keempat di sini ada arus ini angin barat. Yang kelima adalah arus Benguela. Ya. Sampai sini dulu yang arus Atlantik bagian selatan ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian lihat di sini ya. Kenapa? Siapa yang tanya ya? Ya, kenapa tanya? Yang keempat itu arus angin barat ya Bu? Ya, karena kan dia bercampur gitu ya, bertemu dari arus Brasil dengan arus angin barat yang datangnya dari Samudra Pasifik. Oke, kemudian berputar lagi menjadi arus Benguela. Oke, makasih Bu. Ya. Ini kalau kalian lihat ada panah yang berwarna biru, ada yang panah yang berwarna merah ya, yang tadi dijelaskan Pak Hari. Kalau warna biru dia datangnya dari dingin gitu ya. Yang merah adalah arus panas. Ada lagi yang mau ditanyakan arus Atlantik bagian selatan? Oke. Pak Hari mau menambahkan yang arus bagian selatan Pak? Atau lanjut? Lanjut saja Bu, hanya Ibu. saya cerita. Ya ada yang Ibu itu siapa tuh? Oh ya, kenapa Bella? Aku mau nanya boleh Kak? Saya. Oh ya, saya mau nanya. Ya, apa Bella? Jadi kan yang itu kan yang arus Katulistiwa Selatan, arus anti Katulistiwa Selatan sama arus Brasil tuh panas arusnya. Ya. Terus kenapa yang arus Benguela itu ya kenapa jadi dingin? Ya. Saya berhenti ya. Jawab ya berhenti ya. Oh ya. Ya Pak, Oke. silakan. Gini, Belen ya. Kalau kamu perhatikan baik-baik, arus Katulistiwa Selatan itu kan bergerak dari arah timur menuju ke barat. Penyebabnya itu adalah dorongan angin pasat tenggara. Nah, kalau dia bergerak ke arah barat, maka ada suatu perbedaan kondisi wilayah barat dan timur. Kalau dari timur pergi ke arah barat, maka yang di timur itu kan pasti berkurang kan, Belen? Nangkep nggak? Sedangkan di barat tambah kan? Belen? Nah, karena tambah, maka kemudian ada perbedaan ketinggian permukaan laut atau nivea tadi. Dari barat, dia berngalir ke arah timur, menjadi arus anti Katulistiwa Selatan. Lalu arus Katulistiwa Selatan yang bergerak dari arah barat itu kan bertemu dengan rintangan Amerika Selatan atau Amerika Latin itu.
Karena dia ada di belahan bumi selatan, maka dia belok ke arah kiri sesuai dengan prinsip hukum Bois-Balot. Dia bergerak ke arah selatan, berada di 30 derajat lintang selatan, dia akan didorong oleh angin barat dari 30 derajat lintang utara menuju ke 66 menjadi arus barat. Nah, ketika arus barat itu bergerak ke arah selatan, pasti ada keseimbangan, perbedaan keseimbangan kan, Valen? Di selatan itu yang lintang besar, permukaan air lautnya naik kan, sedangkan di utara yang mendekati garis khatulistiwa itu permukaan air lautnya turun kan, maka kemudian bergerak dari arah selatan menuju ke utara melewati sebelah barat Afrika bagian selatan itu, dan warnanya itu kan biru muda. Itu adalah arus dingin. Karena apa? Dia berasal dari daerah dingin, dia berasal dari lintang besar, dia berasal dari daerah yang mengalami kenaikan permukaan air laut akibat datangnya arus barat tadi. Helen, Natania, jelaskah? Iya, Jelas Pak. ya? Iya. Jelas. Nah, Ya. saya dulu pernah hanya sharing saja ya. Ketika liburan, saya pernah dapat foto dari anak Santa Ursula ketika ada di Afrika Selatan. Dia foto, Pak, ini loh Pak yang kita pelajari kemarin. Ternyata di Afrika Selatan bagian barat itu ada fenomena di mana arus lautnya itu bergerak berbeda arah. Ada arus yang bergerak ke arah selatan, ada arus yang bergerak ke arah utara. Itu kalau dilihat di dalam fenomena yang sebenarnya seperti itu. Yang bergerak ke arah selatan adalah arus panas, yang bergerak ke arah utara itu arus dingin. Jadi fenomenanya seperti itu. Lalu indikatornya arus panasnya, ya gampang, arus panas itu dari daerah panas kan. Kalau di daerah panas, maka di tempat daerah panas itu perairan lautnya pasti merupakan habitat dari plankton. Planktonnya itu kan terbawa arus ke arah selatan. Kalau plankton dibawa arus ke arah selatan, maka di